Selamat malam semuanya, Shalom. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Setelah kita urut sampai Kejadian pasal 11, kita akan maju mundur lagi karena kita akan bahas per topik. Jadi bukan urut per ayat, tapi per topik. Dan itu sangat penting. Pengertian per topik itu sangat penting. Ya, kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, malam ini kami belajar kembali Tuhan. Biarlah semua firman Tuhan boleh kami mengerti dengan benar. Mohon berkat-Mu atas seluruh kami yang hadir dan juga yang belum hadir. Sehingga kami tidak hidup sia-sia dimanapun kami berada. Kami percaya program ini akan menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, malam ini adalah sesi ke-16. Tidak terasa kita sudah hampir 4 bulan ya, sesi 16. Adam itu bekerja atau ibadah sebenarnya? Ini yang akan kita persoalkan malam ini. Karena topik ini sangat implikatif dalam hidup kita. Sangat berdampak dalam hidup kita tentang pengertian hal ini. Ya, oke. Kita baca dahulu Kejadian 1 ayat 26. Saya bacakan ya, perlahan-lahan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Supaya berkuasa. Di dalam teks asli Alkitab, teks Ibrani yang dipakai untuk kata berkuasa ini, akar katanya adalah radah. Artinya have dominion. Mendominasi. Mempunyai dominasi. Kekuasaan. Reign, rule, memerintah. Yang menjadi raja. Yang menjadi penguasa di bumi. Jadi manusia diciptakan supaya menguasai bumi dengan seluruh isinya. Ya, ini adalah rancangan mula-mula Tuhan yang menentukan. Nah, kalau manusia dirancang sebagai penguasa, itu bukan karena manusia pemiliknya, manusia ciptaan. Pemiliknya tetap Tuhan. Nah, ya, ini ingat kita sedang mengumpulkan data-data dari ayat-ayat Alkitab. Jadi bagaimana sih Adam mula-mula itu hidup? Apakah ia bekerja atau ia beribadah? Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Kejadian 1 ayat 28, di sana dikatakan demikian firman Tuhan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sama. Tapi ditambahin di sini disuruh beranak cucu, memenuhi bumi. Dan harus menguasai bumi. Harus berkuasa atas bumi dan isinya. Bapak Ibu, kalau kita memakai pikiran kita, kalau kita mengerti perintah ini, artinya Adam dijadikan penguasa atau raja kecil di bumi. Sedangkan kita tahu di bumi ada makhluk surgawi yang sudah memberontak. Yang sekarang menjadi iblis atau setan.
Artinya secara tidak langsung sebenarnya Adam dan Hawa ini dijadikan penguasa, pemerintah yang menaklukkan bumi. Tentu saja menaklukkan dalam hal fisik yang kelihatan maupun semua penghalang harus disingkirkan, termasuk iblis atau setan itu. Harusnya demikian. Ini adalah rancangan mula-mula. Nah, kata berkuasa tadi sudah kita bahas, yaitu radah, mempunyai dominasi atau mendominasi. Sedangkan kata taklukkan dalam ayat ini dipakai kata kafas, akar katanya. Kafas, kafas. Kafas ini artinya to conquer, mengalahkan, menaklukkan, bring into bondage, menguasai, sebagai tuan. Manusia itu sebagai tuan. Sabdu ya, jadi menguasai. Lagi-lagi tugasnya manusia adalah memenuhi bumi, beranak cucu, dan menaklukkan atau berkuasa. Ya. Ini Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 2 ayat 15. Di dalam ayat ini demikian firman Tuhan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu, kalau membaca ayat Alkitab harus mengerti ya. Yang tadi Kejadian 1 itu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Di Kejadian 2 kok Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Bahkan kalau kita baca dari ayat pertama, Kejadian 2 ini akan di situ tertulis penciptaan. Apakah ini penciptaan yang berbeda dengan pasal 1? Tidak, ini cerita penciptaan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Ya, Alkitab seringkali begitu, mengulang cerita tapi lebih detail. Oke, jadi manusia harus mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan, di situ dipakai teks Ibrani atau kata Ibrani yang akar katanya adalah afat. Afat kata akar katanya. Artinya work, kerja. Jadi Adam disuruh kerja, mengerjakan taman itu, atau serve, melayani, atau do, mengerjakan. Rupanya bumi diciptakan Tuhan masih bisa dikembangkan. Nah, manusia disuruh mengembangkan. Menguasai, mengembangkan, membudidayakan, begitu. Dipakai kata afat. Afat inilah yang asal mula dari kata avodah. Avodah itu ini, Bapak Ibu. Sebentar ya, saya pindah ke warna apa misalnya, warna merah deh. Ini, Bapak Ibu. Ini adalah avodah. Avodah ini asal akar katanya afat yang tadi itu. Nah, sedangkan avodah ini sebenarnya diterjemahkan menjadi ibadah. Avodah. Selain kerja biasa, pelayanan untuk pelayanan yang suci atau agama, dan termasuk itu ibadah. Avodah itu asal kata menjadi ibadah dalam bahasa Indonesia. Ya, oke. Itulah mengusahakan. Nah, memelihara itu pakai kata syamar. Syamar ini keep. Keep itu menjaga atau memelihara. Watch sama menjaga, take care, memelihara. Jadi manusia itu ditempatkan di Eden.
itu diberi tugas mengusahakan Eden, bekerja, membudidayakan Eden, memelihara, mengawasi, menjaga, take care Eden, ya, membudidayakan Eden. Padahal di Eden kita tahu ada iblis. Jadi sebenarnya secara tidak langsung atau secara langsung bahkan Adam dan Hawa ini sedang diadu sama iblis oleh Tuhan. Memang ditaruh di situ, akan diuji Adam dan Hawa ini. Atau bahkan Tuhan mempunyai rencana nanti si iblis itu harus kalah oleh ciptaanku, Adam dan Hawa. Tapi rupanya ceritanya jadi berbeda. Adam dan Hawa malah kalah. Nah, ini menyedihkan sebenarnya. Jadi Bapak Ibu harus tahu asal kata ibadah. Itu adalah avodah. Avodah ini dari akar afat. Avodah inilah yang dipakai dalam teks Kejadian 2 ayat 15 dengan kata mengusahakan. Jadi ibadah itu di awal mula kitab Kejadian, itu tidak ibadah seperti di gereja, persekutuan doa, terus ritual, liturgi, tidak ada. Adam hanya diperintah Tuhan untuk mengusahakan bumi, membudidayakan bumi, mengembangkan bumi, membangun bumi. Eden tentu saja tidak ada apa-apa, masih berupa hutan. Bukan hutan kali Pak, taman. Ya itu kan terjemahan. Bapak Ibu itu banyak yang membayangkan kalau ngomong kata Eden itu pohonnya kecil-kecil, semuanya berbunga, bagus, Adam sama Hawa lari-lari, kejar-kejaran kayak di film. Kalau makan tinggal petik. Seolah-olah kan begitu kan? Ada benarnya, tapi tidak semuanya begitu. Tentu alam yang masih alami bisa berupa seperti hutan, misalnya seperti foto ini misalnya. Bisa-bisa saja. Adamlah yang harus mengembangkan atau membudidayakan bumi. Adamlah yang harus mengatasi semua rintangan di bumi. Adamlah yang harus mengalahkan iblis itu. Yang ternyata ditaruh di Eden juga. Ya. Oke. Jelas ya? Tetapi ingat, Bapak Ibu jangan letterless. Jangan mengambil satu kata, ibadah itu avodah, ya udah itu saja. Jangan. Konteksnya perhatikan. Ibadah itu memang katanya avodah. Tapi jangan cuma pakai avodah. Konteks dari ayat ini, konteks dari kitab Kejadian itu apa? Yang sehubungan dengan Adam di Eden. Apa tugas Adam? Ya. Jadi harus lengkap. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah ini, avodah itu ibadah. Itu kalau kita lihat di leksikon, itu bisa diterjemahkan service or work adalah suatu layanan atau kerja, work, kerja biasa itu. Ordinary work juga bisa. Dan lain-lain. Atau religious service. Pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, hari ini kita menerjemahkan avodah dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah ibadah. Yang kedua bisa secara konteks loh ya, bukan secara kamus saja. Konteks yang penting. Pelayanan itu juga ibadah. Pekerjaan sekuler kali Pak. Pekerjaan sekuler kalau itu dilakukan dengan benar dan menyenangkan Tuhan, itu pun ibadah. Kebaktian itu ibadah. Penyembahan itu ibadah. Avodah. Ya. Avodah. Selain ada arti-arti yang lain. Ya.
Jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam teks perjanjian baru, avoda itu kan bahasa Ibrani perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian baru yang dipakai teks Yunani, seluruh manuskrip perjanjian baru hari ini terbukti pakai bahasa Yunani. Nah, di dalam bahasa Yunani, avoda itu dipakai kata latreia. Latreia di kitab perjanjian baru, itu seluruhnya hanya satu artinya. Divine service. Divine service itu layanan ilahi atau layanan yang suci. Atau pelayanan dalam hal pekerjaan Tuhan. Pelayanan bagi Tuhan. Itu artinya latreia. Nah, kalau kita belajar asal mula kata dan sebagainya, itu penting. Tetapi bukan yang terpenting. Sebab yang terpenting adalah kita harus menangkap konteksnya. Jangan hanya berdasarkan satu kata. Karena banyak kata itu menjelaskan satu ide di Alkitab. Satu pengertian. Satu poin kebenaran. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Jadi ibadah mula-mula itu adalah bagi Adam ya, itu adalah bekerja bagi Tuhan. Kerja itu ibadah. Mengapa? Tuhan yang suruh. Tuhan yang perintahkan. Ya. Yang kedua, mengerjakan kehendak atau perintah Tuhan. Itu ibadah, mula-mula itu begitu. Adam itu harus mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu saja. Belum ada doa dan sebagainya karena komunikasinya langsung. Buat apa doa? Wong komunikasi langsung bisa. Begitu ya. Oke. Yang ketiga, ibadah mula-mula itu ya disuruh berkuasa dan atas seluruh bumi dan isinya. Kita sudah baca tadi ayat-ayatnya. Yang keempat, beranak cucu memenuhi bumi dan menaklukkannya. Itu juga ibadah, itu kan perintah Tuhan. Oke. Kemudian mengusahakan dan memelihara bumi ini. Membangun bumi, membudidayakan bumi, memelihara bumi. Sebenarnya dari semua ini ya, kalau Bapak Ibu cukup teliti, Tuhan mau apa sih? Tuhan mau supaya Adam beranak cucu di bumi, memenuhi bumi, tapi semuanya suci hidupnya, taat terhadap perintah Tuhan, sehingga tidak ada tempat di bumi yang tidak suci lagi. Semuanya harus suci. Itu tujuan mula-mula. Kalau ada yang tidak suci harus dikalahkan, iblis harus disingkirkan. Bumi mau dijadikan tempat yang suci. Surga bagi manusia. Tapi rupanya Adam tidak bisa dipercaya. Sehingga rencana mula-mula ini gagal, digagalkan manusia. Ini bukan karena Tuhan tidak berkuasa, bukan. Bukan manusianya hebat, dia bisa menggagalkan Tuhan. Bukan. Karena memang cara kerja Tuhan seperti itu. Manusia diberi kebebasan, tapi nanti harus bertanggung jawab. Begitu. Jadi Bapak Ibu harus bisa menggali dari Alkitab, ya, dengan cara yang Alkitabiah. Tidak boleh kira-kira. Kan demikian. Ibadah mula-mula itu nggak ada liturgi, doa puasa, nggak ada. Semuanya natural, tapi sesuai perintah Tuhan. Bekerja pun itu ibadah mula-mula. Adam bekerja keras di bumi, itu ibadah. Ya, jadi jangan berpikiran kaku atau sempit. Sebenarnya ibadah itu tidak hanya di gereja. Ini makanya kita kembali ke rencana awal Tuhan yang ditulis di Alkitab supaya kita tahu bahwa ibadah yang benar itu bukan yang seperti banyak diajarkan. Seperti memberi perpuluhan,
Seolah-olah kalau sudah memberi perpuluhan sudah selesai gitu tugasnya. Belum. Itu hanya sebagian kecil. Apalagi memberi perpuluhan dibalas Tuhan. Yang enggak begitu. Itu bukan ibadah namanya. Itu dagang. Coba Bapak Ibu yang jujur. Baca Alkitab itu harus jujur. Harus bisa mengekstrak intisari pesannya. Sebab Alkitab itu inspirasi dari Tuhan. Kalau inspirasi dari Tuhan pasti benar. Lah kalau bacanya salah ya percuma semuanya. Kalau inti pesannya bisa diekstrak, dimengerti dengan benar, nah itu pesan Tuhan namanya. Ya, kita lanjutkan. Nah, tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka ada ritual. Ini gambar siapa ini? Kain dan Habel. Mulai mempersembahkan korban bakaran. Kira-kira siapa yang ngajarin Kain dan Habel untuk mengadakan korban bakaran? Tadinya nggak ada Adam melakukan korban bakaran. Nggak ada komunikasi langsung dengan Tuhan. Jadi siapa yang ngajarin? Ya tentu saja orang tuanya Adam dan Hawa. Ya, ibadah menjadi ritual atau liturgis. Nah, ini dia. Jadi ada perubahan yang signifikan. Tadinya komunikasi dengan Tuhan langsung, sekarang nanti komunikasinya menjadi doa bahkan. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Di kemudian hari, ibadah menjadi liturgis, terutama di bait Allah. Ini adalah gambar bait Allah, markernya bait Allah sebelum hancur. Ya, sebelum hancur, ini dia. Jadi bait Allah di zaman itu menjadi sangat eksklusif karena hanya bagi Israel. Khususnya imam yang memimpin ibadah. Ya. Nah, ini dia. Banyak sekali aturan-aturan yang sudah menjadi liturgis di bait Allah. Rakyat biasa tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Jangankan rakyat biasa. Imam saja tidak bisa masuk kecuali imam besar, imam agung. Itu pun setahun sekali. Bapak Ibu kalau lihat gambar ini, inilah lokasi bait Allah. Lokasi ini dibangun di Bukit Moria di Yerusalem. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada pintu gerbang. Maka kalau masuk melalui sini, ya, nanti ada ruang Maha Kudus di sana. Nah, jadi ibadah bagi Israel menjadi liturgis. Banyak aturan yang sebenarnya mempersulit manusia bertemu dengan Tuhan. Sebab harus nitip ke imam-imam kalau mau mengadakan persembahan. Imamlah yang melakukan persembahan. Ya. Jadi liturgis. Sebenarnya dengan adanya konsep gedung-gedung seperti ini, bait Allah, ini malah menjauhkan manusia kepada Allah. Terutama bagi non-Israel. Goyim, sebutannya aja goyim. Dalam bahasa kasarnya itu kafir. Di luar Israel disebut kafir hari itu. Ya. Nah, bait Allah ini hanya untuk Israel.
Itulah sebabnya orang Samaria tidak bisa beribadah di bait Allah ini. Tidak bisa. Orang Samaria tidak bisa ditolak karena dianggap kafir. Makanya orang Samaria membangun sendiri tempat peribadatan di Gunung Gerizim karena tidak boleh masuk ke bait Allah ini. Nah, ini di zaman Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di zaman Tuhan Yesus sendiri ada 2 pusat ibadah. 2 lokasi yang besar. Yang pertama adalah bait Allah di Yerusalem dan itu hanya untuk Israel. Yang kedua di Gunung Gerizim, itu bagi orang Samaria. Kisah lengkap daripada dialog antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria ini bisa kita baca kisah lengkapnya di Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Coba kita baca ya. Ini sangat-sangat penting. Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 26. Bapak Ibu sudah saya berikan latar belakang sedikit tadi bahwa di zaman Tuhan Yesus ada 2 lokasi peribadatan yang besar. Yang pertama di bait Allah di Yerusalem. Ini hanya bagi Israel. Yang kedua di Gunung Gerizim. Itu hanya bagi orang Samaria. Ya. Nah, sekarang kita baca kisahnya. Saya bacakan mulai dari Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, maksudnya pasti Gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kalau menyembah katanya di Yerusalem. Nah, ini terjadi memang tidak cocok antara orang Israel dengan Samaria. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tuhan yang mengatakan loh, nanti kamu akan menyembah, saatnya akan tiba. Orang nggak menyembah lagi di Yerusalem maupun di Gunung Gerizim. Tidak. Ya. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maksudnya Mesias itu lahirnya dari bangsa Yahudi. Ya. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu kalau mendengar menyembah dalam roh dan kebenaran itu bukan artinya menyembahnya pakai bahasa roh, bukan. Perhatikan konteksnya. Kalau manusia zaman itu kalau menyembah itu harus di Yerusalem atau di Gunung Gerizim, tergantung lokasi dan liturginya. Maka menyembah yang benar tidak tergantung lokasi maupun liturginya. Harus dalam roh dan harus dalam kebenaran. Yang penting itu batiniah, rohnya. Bukan liturginya, bukan lokasinya. Jelas ya? Nah, ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, perhatikan baik-baik ayat yang 2 ayat terakhir ini. Ini kuncinya. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Perempuan Samaria ini tahu bahwa Mesias akan datang. Hari itu
Kan orang Yahudi sedang dijajah oleh Roma. Mereka sedang mengharapkan Mesias datang, penyelamat, yang menyelamatkan dari penjajahan Roma. Kira-kira begitu pikirannya. Termasuk orang Samaria tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Loh, sudah tahu loh bahwa akan datang disebut Kristus. Ya, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ini orang perempuan Samaria ini tahu loh bahwa kalau Mesias datang nanti ia menjelaskannya kepada kami. Waduh. Tapi kata Yesus kepadanya di ayat 26. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi kalau ada pihak tertentu yang berkata, di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Mana? Di Alkitab tidak ada. Itu namanya orang tidak jujur. Itu namanya orang cuma mau menyerang tapi tidak jujur. Sayang sekali. Ketidakjujurannya itu bahkan menghancurkan dirinya sendiri. Dari kisah yang satu ini saja, kita sudah tahu. Yesus berkata, akulah dia. Dia siapa maksudnya? Mesias yang sedang ditunggu-tunggu itu. Akulah dia yang kamu tunggu-tunggu itu. Jadi Tuhan Yesus mengaku secara gamblang bahwa akulah dia, akulah Mesias. Padahal semua orang tahu hari itu bahwa Mesias itu adalah Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Di kitab Yesaya dijelaskan tuh bahwa tidak ada Mesias selain Adonai, selain Tuhan huruf besar. Selain YHWH, Yud He Vav He. Kan begitu. Artinya kalau Yesus mengaku akulah dia, Mesias, itu orang-orang pasti marah kalau dengar. Wah, dia mengaku Allah atau anak Allah minimal. Kan begitu. Waduh. Jadi Tuhan sendiri sudah menjelaskan bahwa ibadah itu bukan hanya di Bait Allah di Yerusalem atau di Gunung Gerizim kalau orang Samaria. Tidak. Penyembah yang benar yang diinginkan Bapa itu adalah orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, Bait Allah ini begitu dibanggakan oleh Israel bahwa ia punya Allah yang benar. Dan Allahnya tinggal di Bait Allah. Kehadirannya ada di Bait Allah. Tapi Tuhan berkata, nanti tidak satu batu pun tidak ada di atasnya. Semua akan diruntuhkan. Nah, jadi pada tahun 70 Masehi, kira-kira 40 tahun setelah Yesus naik ke surga, Bait Allah ini dihancurkan oleh Jenderal Titus dari kerajaan Romawi. Sehingga hancur sesuai perkataan Tuhan Yesus. Tidak ada batu di atasnya satupun. Hari ini yang tersisa adalah tembok barat. Jadi Bapak Ibu kalau pergi ke Israel hari ini, tour misalnya, itu Bait Allah sudah tidak ada, yang ada tembok barat. Sebagian orang menyebutnya tembok ratapan. Tapi orang Yahudi lebih suka disebut tembok barat. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan dulu slide-nya. Ini fotonya, Bapak Ibu. Jadi tembok barat itu ini. Ini tembok barat. Di lokasi di sinilah orang-orang Yahudi berdoa. Mengucapkan mazmur, intinya mengharapkan Mesias segera datang. Ya. Jadi sudah tidak ada, ini tembok barat nih. Sudah tidak ada yang lain-lain. Jadi bangunannya sudah berubah menjadi begini nih hari ini. Ya. Bahkan ada bangunan agama lain.
Nah, inilah sisa-sisa bait Allah di zaman Yesus. Temboknya yang masih ada. Tentu saja fondasinya juga masih ada kan di bawah itu. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi bagaimana harus beribadah jika bait Allah tidak ada lagi? Nah, ini orang Yahudi sangat bergantung kepada bait Allah. Ya. Orang Yahudi itu sangat bergantung pada bait Allah ibadahnya. Sebab di sanalah dilakukan korban bakaran sebagai penebus dosa sementara. Korban bakaran setiap tahun harus dilakukan, secara periodik juga harus dilakukan untuk menunda amarah Tuhan sampai Mesias datang. Jadi pengampunan dosa sementara. Sampai nanti Mesias datang, baru semua berhenti. Sudah selesai nanti. Nah, hari ini kalau bait Allah tidak ada, lalu bagaimana mereka harus beribadah? Orang Yahudi mencari-cari cara bagaimana ya. Dan mereka menemukan diganti dengan doa-doa tentunya. Ya, saya share dulu. Screen-nya mana tadi? Ya, jadi bagaimana beribadah kalau bait Allah sudah tidak ada? Nah, kita baca Yohanes 4 ayat 23. Ini perkataan Tuhan Yesus yang tadi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tidak dibutuhkan bangunan bait Allah. Yang dibutuhkan adalah dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang benar itu yang begitu. Bukan yang orientasinya gedung bait Allah. Bukan yang orientasinya gedung gereja. Tapi yang dalam roh dan kebenaran. Demikian ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, bait Allah itu memang diizinkan hancur oleh Tuhan Yesus. Oleh Bapa di surga. Mengapa? Sebab sebenarnya bait Allah itu menjadikan nanti akan menjadi penghalang manusia menjadi man of God. Karena menjadi liturgis. Karena menjadi akan mengidolakan bait Allah itu, gedung itu. Ya. Coba kita baca 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Artinya Roh Kudus itu roh Allah, sama. Sebutannya saja yang berbeda. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, nah ini penting. Karena itu, berarti itu kesimpulan tuh. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu mesti mengerti. Dahulu bait Allah, gedung bait Allah itu adalah pusat ibadah. Di Yerusalem contohnya, pusat ibadah bagi Israel. Tapi itu dibiarkan hancur oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak perlu ke sana. Tubuh kita, tubuh orang percaya hari ini adalah bait Allah. Kalau dahulu ruang Maha Kudus ada di dalam gedung bait Allah, semua orang tidak bisa mengaksesnya kecuali imam besar. Sekarang tubuh kita bait Allah. Dan ruang Maha Kudus ada di dalam tubuh kita.
Karena roh Allah atau roh kudus diam di dalam kita. Ini luar biasa loh, tapi nggak banyak orang mengerti dan menghayati. Buktinya sama setan takut mati, takut ini, khawatir itu, padahal tubuh kita bait Allah, roh Allah tinggal dalam diri kita. Itulah sebabnya ibadah yang benar adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan dengan roh yang nggak jelas. Dengan tubuh, muliakanlah secara nyata. Karena iman itu harus nyata juga. Ya, coba kita lanjutkan dulu ya. Ya. Jadi kalau kita baca Roma 12 ayat 1, coba kita baca, Bapak Ibu konsentrasi ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkan tubuh kita itu. Persembahkan seluruh hidup kita itu, gitu loh. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Gak sekedar hidup. Hidup, suci, hidupnya suci, dan menyenangkan Allah. Barulah kalimat ini jelas, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kamu persembahkan tubuhmu, hidupmu yang kudus dan menyenangkan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam teks Perjanjian Baru asli dipakai kata kalimat Yunani begini. Logiken latreian. Logiken latreian. Logiken itu asal kata logikos. Artinya rasional, logical, reasonable, masuk akal, benar. Artinya itu, logikos. Sedangkan latreian berasal dari kata latreia. Ingat ya tadi latreia ya, diterjemahkan ibadah. Avodah, ibadah. Artinya divine service, pelayanan, melayani Tuhan. Worship, penyembahan, ibadah, pelayanan, kebaktian, penyembahan, apapun terjemahannya. Jadi kalau Roma 12 ayat 1 ini, kalau mau diterjemahkan secara sederhana, jadi begini, persembahkanlah tubuhmu yang hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah, dan yang menyenangkan Tuhan. Itulah ibadah yang masuk akal. Itulah ibadah yang benar. Itulah ibadah yang logik. Itulah ibadah yang acceptable, yang diterima Tuhan. Itu artinya logiken. Yang logik. Ibadah jangan diganti yang lain. Ibadah diganti berbagai macam persembahan. Tapi tidak diajar untuk hidup tak bercacat, tak bercela, menyenangkan Tuhan. Itu bukan ibadah yang sejati. Bukan ibadah yang masuk akal. Di gereja cuma main, kasih uang nanti diberkati Tuhan. Kayak anak kecil aja. Ibadah yang sejati itu persembahkan tubuh yang benar, hidup yang benar. Yang segala sesuatunya dikerjakan menyenangkan Tuhan. Itu ibadah masuk akal. Yang lain tuh nggak masuk akal itu. Kasih perpuluhan, kasih ini, nanti Tuhan senang. Memangnya Tuhan butuh uang apa? Memang harus ngasih benar, tapi harus diajar yang benar. Jangan yang ditekankan cuma persembahan, nanti diberkati Tuhan. Udah gitu tok. Jadi hilang arti ibadah yang sejatinya. Ada banyak orang yang mistis hidupnya. Dia tidak tahu arti kata ibadah, penyembah-penyembah yang benar itu. Di Taman Eden, di Eden, ibadah mula-mula itu bekerja melayani Tuhan. Bekerja melakukan segala perintah Tuhan. Bukan kegiatan agamawi. Makanya kalau orang berdoa sampai pakai formula doa, hafalan, itu mah bukan doa. Doa mula-mula di Eden
tanpa formula, langsung komunikasi dengan Allah. Hari ini pun kalau kita berdoa harus tanpa formula, tanpa rumusan. Harus langsung berdoa. Dialog, sampaikan dengan hati yang tulus. Tapi itu hanya bisa kalau kita ibadah kita benar-benar sejati. Hidup kita benar-benar hidup yang menyenangkan Tuhan. Ya, itulah ibadah yang logik, yang masuk akal, yang diterima Tuhan. Yang menyenangkan Tuhan, yang masuk akal. Ayat 2-nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Heran, ada orang yang berkata sama saya, sebenarnya ketika kita percaya Kristus, kita sudah selamat, Pak. Maksudnya percaya, mengaku dengan mulut, Pak. Loh, jadi kita hidup apa saja boleh? Ya, murtad pun masih selamat, Pak. Cuma pahalanya kecil. Itu nggak tahu teori dari mana itu. Orang Alkitab bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nggak boleh serupa dengan dunia ini, sudah ditebus. Kok malah apa saja selamat, murtad pun selamat katanya. Waduh. Ada loh yang berpendapat begitu katanya. Waduh, sekali selamat tetap selamat. Waduh, kacau ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kamu ditebus, kamu harus berubah. Jangan seperti dunia ini, gitu loh. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang menyenangkan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, Allah, dan yang sempurna. Begitu loh. Ya, jadi jangan serupa dengan dunia ini. Disuruh berubah. Metamorfo, berubahlah. Be transform. Berubahlah, tanda seru. Pembaharuan budi. Budi itu nous. Nous itu pikiran, mind. Mindset misalnya. Intelektual, kepintaran. Attitude, sikap hati. Understanding, pengertian, berubah, jangan gitu-gitu terus. Jangan seperti orang dunia. Niat apa enggak sih ikut Tuhan? Ibadah yang sejati itu terekspresi lewat hidup kita setiap hari. Menyenangkan Tuhan atau tidak, berkenan atau tidak. Tidak bercacat, tidak bercela, menyenangkan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, hidup benar. Ya, melakukan seluruh perintah Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Nah, jadi ibadah yang sejati itu bukan soal lokasi. Oh, kalau berdoa di Yerusalem, itu lebih dekat Tuhan. Lebih dikabulkan. Tidak. Yerusalem dan rumah kita sama saja. Asal kita berdoa, kita benar orangnya, pasti Tuhan disukakan. Enggak tergantung lokasi. Oh, kalau kita berdoa ngadep Yerusalem, Pak, pakai kompas hari ini. Karena dulu ada bait Allah di sana. Jadi kita ngadepnya ke Yerusalem, Pak. Tidak perlu. Tuhan ada di mana-mana, bahkan bait Allah sekarang adalah tubuh kita. Yang perlu kita jaga adalah kalau kita menghadap Tuhan, hati kita, pikiran kita, keinginan-keinginan kita. Jadi tidak tergantung lokasi. Tidak ada kiblat. Bapak Ibu juga tidak harus ke Israel baru pahalanya besar. Nggak ada. Sama saja. Seluruh tanah di bumi ini sama. Nanti akan jadi lautan api. Akan jadi neraka. Gehenna. Ya. Tidak tergantung waktu. Tadi yang pertama lokasi kan. Yang kedua waktu. Tidak tergantung. Ada orang yang merasa begini. Aku harus bangun pagi-pagi. Supaya berkatku tidak diambil orang. Aku mau berdoa lebih dulu. Memangnya Tuhan buka praktek apa kalau pagi hari? Kalau siang tutup gitu? Pagi, siang, malam sama saja. Lagi pula tidak ada siang, tidak ada malam. Memangnya Tuhan ada di Indonesia? Tidak ada di Amerika?
Tidak tergantung waktu, nggak usah pakai jam. Wah, saya mau berdoa setiap hari 7 kali, Pak, kayak orang Yahudi. Jamnya ini. Ya boleh-boleh saja, tapi itu nggak istimewa. Tidak, sama saja. Karena bukan waktunya yang dinilai Tuhan, yang dirasakan Tuhan. Jadi tidak usah pakai kiblat, ngadep Yerusalem atau Gunung Gerizim. Tidak perlu. Ya, bukan soal ibadah itu bukan soal ritual. Oh, seragamnya kalau ibadah itu harus putih-putih. Oh, jubahnya harus keagamaan. Nggak penting, mau pakai kaos juga boleh. Ya, penampilan lahiriahnya, model rambutnya harus pakai janggut biar kayak orang Yahudi. Tidak penting itu. Ibadah nggak tergantung dari penampilan lahiriahnya. Tidak tergantung juga dari jenis irama puji-pujiannya. Kalau di Jawa mau pakai keroncong, silahkan. Pakai gending-gending Jawa, silahkan. Kalau di Barat pakai bahasa Inggris yang gebiar-gebiar, boleh. Nggak tergantung dari jenis iramanya. Tidak tergantung dari bahasanya. Oh, kalau bahasa Ibrani, Tuhan lebih berkenan loh Pak, kalau kita berdoanya. Tidak. Mau bahasa Jawa, bahasa Indonesia, mau bahasa apapun, Tuhan tetap berkenan asal kita hidup benar. Ya, banyak orang aneh-aneh menciptakan teologi sendiri. Jadi tidak tergantung bahasa, juga tidak tergantung berbagai macam persembahan. Ibadah yang sejati, ingat, ibadah yang benar itu mempersembahkan tubuh kita yang hidup, mempersembahkan seluruh hidup kita yang kudus, tak bercacat, tak bercela, yang berkenan bagi Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Itulah ibadah yang logikos, yang logik, yang masuk akal, yang benar, yang diterima Tuhan. Ya, itu artinya. Jadi penyembahan atau ibadah atau apapun namanya, yang benar adalah seluruh hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Seluruh hidup kita. Ya, begitu. Nah, ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Baik jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Makan minum yang benar, berkeluarga yang benar, bekerja di sawah yang benar, bekerja di kantor yang benar. Ya, begitu. Berkhotbah yang benar. Seluruh hidup kita yang benar. Mestinya begitu. Banyak orang tidak seperti itu, teologinya salah. Makan sembarangan, Tuhan pasti ampuni. Makan sembarangan, aku pasti kebal karena percaya Tuhan. Banyak orang mati karena COVID, meskipun orang percaya. Itu artinya teologi itu salah. Tuhan melindungi kita, ya, tapi kita harus bertanggung jawab juga terhadap tubuh kita. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi hidup ini adalah pilihan. Perhatikan kebenaran ini. Tuhan tidak pernah mengambil alih kesadaran manusia. Gak pernah. Tuhan merasuk terus kita nggak sadar terus digerakkan Tuhan. Tidak pernah. Kenapa? Agar manusia belajar membuat keputusan dan bertanggung jawab atas keputusannya itu. Ibadah yang sejati harus dilakukan dengan ketulusan. Bukan Tuhan masuk ke pikiran kita lalu kita digerakkan sehingga bisa beribadah dengan sempurna. Bukan. Bukan karena dipaksa atau dikendalikan Tuhan. Jadi, semua kita harus bertanggung jawab di hadapan Kristus. Kelak menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi jangan berkata, asal aku mengaku dengan mulut selamat.
Nanti dulu, kau beribadah dengan benar nggak? Mempersembahkan seluruh hidupmu nggak? Atau hidupmu tetap persis seperti orang dunia yang suka tersinggung, gengsi, marah, iri, dengki, jahat, licik, pelit, boros terhadap diri sendiri, pelit sama orang lain, tidak peduli pekerjaan Tuhan. Waduh, hidup jadi sia-sia meskipun Kristen. Makanya gambar ini saya sertakan, manusia hidup harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Suatu hari kita akan ketemu batu nisan kita di sini. Mati maksudnya. Tapi sebelum kita mati, ada banyak hal yang menghalangi beban dan dosa. Apa itu? Macam-macam. Macam-macam keinginan. Misalnya mamon. Ya, mamon. Harta, kekuasaan, kepopuleran, jabatan, dan seterusnya. Ibadah itu mempersembahkan semua yang ada pada kita itu bagi Tuhan. Bagi kepentingan Tuhan. Yaitu bagi keselamatan banyak jiwa juga pasti. Nah, jangan picik. Ibadah itu bukan cuma di gedung. Tubuh kita itulah bait Allah saat ini. Ruang Maha Kudus ada dalam diri kita. Karena roh Allah tinggal dalam diri kita. Jadi ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh, bukan uang saja. Uang itu hanya sebagian kecil. Tubuh, waktu kita, hidup kita. Kelihatan dari hal kecil. Kalau seseorang nulis di internet sembarangan, kasar, udah itu tidak beribadah hidupnya. Karena hidup beribadah itu seluruh hari, bukan hari Sabat saja. Bukan hari Minggu saja. Setiap saat, setiap hari-harinya Tuhan. Makanya kita harus beribadah setiap saat. Bukan hanya hari tertentu. Ada orang yang memilih hari Sabat untuk beribadah. Lah, hari lain nggak beribadah. Ibadah itu setiap hari. Zaman perjanjian baru setelah kita ditebus, kita menjadi milik Tuhan. Jadi ibadah itu setiap hari. Dan ibadah itu bukannya doa geter-geter, bukan. Ibadah itu seluruh hidup kita harus benar. Berdoa pun harus benar. Jangan dikit-dikit klaim janjinya. Nggak sopan sama Tuhan Yesus. Nggak perlu minta. Tuhan yang klaim kita. Kau sudah hidup benar belum? Karena sudah ditebus. Mestinya begitu. Ya. Malam ini ada yang sakit hati nggak ya kira-kira ya? Jadi hidup ini pilihan Bapak Ibu. Ingat nggak dulu Adam dan Hawa dihadapkan kepada dua pohon di Eden. Pilihan. Seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah itu, ia akan menjadi penguasa di bumi. Bumi ini akan penuh dengan kemuliaan anak-anak Allah yang hidupnya kudus. Dan iblis akan disingkirkan karena kalah. Tapi kita belajar dari kejadian di Eden. Kalau hidup kita ini dihadapkan pada pilihan. Mau menjadikan hidup kita ini ibadah atau bukan. Banyak orang menjalankan hidup ini untuk kesenangan diri sendiri. Ironi loh dunia ini. Ada orang yang sangat kaya, tapi maunya menyenangkan diri sendiri. Sementara gereja kesulitan. Ironi ya. Ironi. Ini banyak orang juga hidupnya tidak jadi berkat. Ini bukan soal uang, bukan. Sama sekali bukan soal uang. Yang nggak punya uang pun matre. Tiap kali dipercaya uang sedikit, ditilep, korupsi. Dunia ini rusak loh. Tapi saya mau ingatkan, hidup ini pilihan. Mau menjadikan seluruh hidup kita itu ibadah, avodah, latreia, ya, yang sejati, yang diterima Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, atau tidak. Pilihan di tangan kita masing-masing. Ya.
demikian. Demikian pembahasan malam ini. Saya percaya setiap kita akan mendapatkan satu rema, pengertian, dan itu akan mengubah hidup kita. Amin.